Pernahkah kamu membayangkan dunia yang sempurna? Dunia tanpa kemiskinan, kelaparan, atau perang? Tempat di mana semua orang bahagia, sehat, dan sejahtera. Ide ini, keinginan untuk dunia yang lebih baik, bukanlah hal baru. Selama berabad-abad, orang telah membayangkan dan berusaha menciptakan tempat seperti itu. Sebuah utopia. Tapi apa sebenarnya utopia itu? Dan mungkinkah mencapainya? Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep utopia. Kita akan mempelajari asal-usulnya, potensinya, dan tantangannya. Kata utopia berasal dari buku Utopia yang ditulis oleh Sir More pada tahun 1919. Buku ini menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah sastra dan filsafat. More, seorang pengacara dan filsuf Inggris, menciptakan kata tersebut dari bahasa Yunani o, yang berarti tidak, dan topos, yang berarti tempat. Dengan demikian, utopia secara harfiah berarti bukan tempat atau tidak ada tempat. Jadi, utopia secara harfiah berarti bukan tempat atau tidak ada tempat. Namun, konsep ini telah berkembang menjadi simbol harapan dan aspirasi manusia untuk menciptakan masyarakat yang ideal. Utopia versi More adalah sebuah negara kepulauan dengan masyarakat yang sempurna. Dalam visinya, tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, dan semua orang setara. Semua kebutuhan dasar terpenuhi, dan masyarakat hidup dalam harmoni. Tidak ada kemiskinan, tidak ada kejahatan, dan semua orang setara. Setiap individu memiliki peran penting dalam masyarakat, dan semua orang bekerja sama untuk kebaikan bersama. Pekerjaan dibagi bersama, pendidikan merata, dan orang-orang bebas mengejar minat mereka. Pendidikan dianggap sebagai hak dasar, dan setiap orang didorong untuk mengembangkan potensi mereka sepenuhnya. Buku More merupakan kritik terhadap masalah sosial dan politik pada zamannya. Ia menggunakan konsep utopia untuk menyoroti ketidakadilan dan ketidaksempurnaan masyarakat Eropa abad ke-16. Buku itu menawarkan visi masa depan yang lebih baik, masa depan yang bebas dari penyakit yang melanda Eropa abad ke-16. More berharap bahwa dengan menggambarkan masyarakat yang ideal, ia dapat menginspirasi perubahan positif dan reformasi sosial. Hingga hari ini, konsep utopia terus menginspirasi banyak orang. Dari gerakan sosial hingga karya fiksi ilmiah, gagasan tentang masyarakat yang sempurna tetap relevan dan memicu imajinasi kita. Meskipun utopia mungkin tidak pernah benar-benar tercapai, usaha untuk mencapainya mendorong kita untuk terus berinovasi dan memperbaiki dunia kita. Utopia adalah cerminan dari harapan dan impian kita untuk masa depan yang lebih baik. Saat ini, banyak yang percaya bahwa teknologi memegang kunci untuk menciptakan utopia. Bayangkan dunia di mana robot melakukan semua pekerjaan, membebaskan manusia untuk mengejar impian mereka. Bayangkan pengobatan canggih yang memberantas penyakit dan memperpanjang umur. Bayangkan energi terbarukan yang menggerakkan kota dan transportasi kita. Kemajuan teknologi ini memiliki potensi untuk memecahkan banyak masalah yang melanda umat manusia. Mereka dapat menyediakan kelimpahan, menghilangkan kelangkaan, dan menciptakan kehidupan yang lebih nyaman dan mudah bagi semua orang. Selain teknologi, utopia sejati perlu memperhatikan sistem sosial dan ekonomi yang menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Bayangkan dunia di mana setiap orang memiliki akses ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan yang berkualitas. Bayangkan dunia tanpa kemiskinan, di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk berkembang dan mencapai potensi penuh mereka. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam nilai-nilai kita. Dari persaingan menjadi kerjasama, dari individualisme menjadi komunitas. Bagian 5, elemen manusia. Bisakah kita mengatasi diri sendiri? Namun, menciptakan utopia tidak sesederhana menciptakan teknologi baru atau mendistribusikan kembali kekayaan. Ini adalah perjalanan yang jauh lebih dalam, yang melibatkan transformasi cara kita berpikir, merasa, dan berinteraksi satu sama lain. Teknologi dan kekayaan hanyalah alat, mereka tidak dapat mengubah sifat dasar manusia. Tantangan terbesar untuk menciptakan utopia terletak pada diri kita sendiri. Kita harus menghadapi ketakutan, prasangka, dan kelemahan kita. Ini adalah proses introspeksi yang mendalam, di mana kita harus jujur dengan diri kita sendiri dan orang lain. Manusia adalah makhluk yang kompleks, mampu mencintai dan berbelas kasih, tetapi juga rentan terhadap keserakahan, keegoisan, dan kekerasan. Kita seringkali terjebak dalam siklus konflik dan ketidakadilan,
yang membuat kita sulit untuk melihat kebaikan dalam diri kita dan orang lain. Bisakah kita mengatasi dorongan hati yang gelap ini? Bisakah kita belajar untuk memaafkan, untuk berempati, dan untuk bekerja sama demi kebaikan bersama? Ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab jika kita ingin menciptakan dunia yang lebih baik. Bisakah kita menciptakan masyarakat di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, terlepas dari latar belakang atau keyakinan mereka? Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara kita melihat dan memperlakukan satu sama lain. Kita harus belajar untuk menghargai perbedaan dan merayakan keragaman. Ini mungkin pertanyaan paling sulit yang dihadapi setiap upaya untuk membangun dunia yang lebih baik. Namun, jika kita bisa mengatasi tantangan ini, kita bisa menciptakan masa depan yang penuh harapan dan kemungkinan tak terbatas. Masa depan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup dengan damai dan sejahtera. Bagian 6, lereng licin, ketika utopia berubah menjadi distopia. Mengejar utopia juga membawa risiko menciptakan kebalikannya, distopia. Dalam keinginan kita untuk menciptakan dunia yang sempurna, kita mungkin secara tidak sengaja menciptakan dunia yang menindas, konformis, dan pada akhirnya tidak manusiawi. Sejarah penuh dengan contoh cita-cita utopis yang salah. Dari rezim totaliter hingga kultus kepribadian, jalan menuju neraka seringkali diaspal dengan niat baik. Kita harus berhati-hati untuk tidak mengorbankan kebebasan dan otonomi individu atas nama kebaikan bersama. Bagian 7. Menemukan keseimbangan, utopia di dunia nyata. Jadi, mungkinkah utopia? Mungkin tidak dalam arti absolut, seperti yang dibayangkan oleh Thomas More dan lainnya. Utopia dalam pengertian klasik adalah sebuah masyarakat yang sempurna, tanpa cacat, di mana semua orang hidup dalam harmoni sempurna. Namun, sejarah telah menunjukkan bahwa konsep ini sulit diwujudkan. Sifat manusia itu kompleks dan kesempurnaan itu sulit dipahami. Setiap individu memiliki kebutuhan, keinginan, dan perspektif yang berbeda. Ini membuat pencapaian utopia yang seragam menjadi tantangan besar. Namun, justru dalam keragaman inilah kita menemukan kekuatan kita. Namun, ini tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan upaya mengejar dunia yang lebih baik. Sebaliknya, kita dapat mengambil inspirasi dari konsep utopia untuk menciptakan perubahan positif di sekitar kita. Setiap tindakan kecil, seperti menanam pohon atau membersihkan lingkungan, dapat berdampak besar. Alih-alih berjuang untuk cita-cita yang tidak dapat dicapai, kita dapat fokus pada menciptakan kantong-kantong utopia di dunia nyata. Komunitas yang ramah lingkungan, kebun kota, dan koperasi adalah contoh nyata dari bagaimana kita dapat menciptakan ruang-ruang yang lebih baik untuk hidup. Kita dapat bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan merata, selangkah demi selangkah. Dengan berfokus pada keadilan sosial dan kesetaraan, kita dapat menciptakan dunia di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kita dapat membangun komunitas berdasarkan kerjasama, kasih sayang, dan rasa hormat terhadap keberagaman. Dengan menghargai perbedaan dan bekerja bersama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis dan berkelanjutan. Utopia mungkin tidak pernah sempurna, tetapi kita dapat mendekatinya dengan setiap langkah kecil yang kita ambil. Bagian 8. Kekuatan mimpi. Mengapa utopia penting? Bahkan jika kita tidak pernah mencapai utopia yang sempurna, tindakan membayangkannya saja sudah bernilai. Visi utopis menginspirasi kita untuk berpikir kritis tentang dunia di sekitar kita. Visi tersebut menantang kita untuk mempertanyakan status quo dan berjuang untuk sesuatu yang lebih baik. Pemikiran utopis dapat menjadi kekuatan yang ampuh untuk perubahan, mendorong inovasi, kreativitas, dan kemajuan sosial. Hal tersebut mengingatkan kita bahwa masa depan yang lebih baik itu mungkin, dan kita semua memiliki peran untuk mewujudkannya. Bagian 9. Perjalanan tanpa akhir, mengejar hari esok yang lebih baik. Pada akhirnya, mengejar utopia bukanlah tentang mencapai tujuan akhir. Ini tentang perjalanan itu sendiri. Ini tentang terus-menerus berusaha menciptakan dunia yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan untuk generasi yang akan datang. Ini tentang percaya bahwa dunia lain itu mungkin dan kemudian bekerja tanpa lelah untuk mewujudkannya. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian, kasih sayang, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada kekuatan manusia untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah.